Sedikit ringkasan materi di mana di sini membahas mengenai konseling trauma pasca kecelakaan dengan pendekatan person-centered trauma informed dan kognitif perilaku atau CBT. Yang pertama mengenai pengertian apa sih konseling trauma itu? Di mana trauma sendiri dalam psikologis merupakan respon emosional dan psikologis akibat peristiwa yang mengguncang keselamatan atau integritas fisik dan psikologis, di mana meninggalkan ingatan berulang, kecemasan, dan perilaku menghindar. Dan konseling merupakan proses bantuannya yang dilakukan oleh konselor dengan melalui hubungan interpersonal agar konseling memahami diri dan mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan psikologisnya. Jadi, konseling trauma itu adalah bentuk konseling khusus untuk memproses dampak psikologis pengalaman traumatik dan mengurangi distres dan memulihkan rasa aman dan mengembalikan fungsi sehari-hari. Dasar lanjutan menggunakan pendekatan person-centered Carl Rogers dan pendekatan kognitif perilaku atau CBT dan juga trauma informed counseling dan teknik grounding. Selanjutnya yaitu jenis masalah yang ditangani. Ada 4 masalah yang ditangani, yaitu yang pertama intrusive memories. Intrusive memories adalah ingatan trauma yang muncul secara berulang-ulang tanpa diinginkan. Selanjutnya yaitu reaksi fisik, di mana jantung berdebar dan tangan berkeringat saat terpapar pemicu ataupun trigger. Yang ketiga yaitu perilaku menghindar, di mana perilaku menghindar ini meliputi takut untuk berpergian sendiri, menghindari jalan atau situasi tertentu. Dan yang keempat yaitu kecemasan situasional, di mana kecemasan ini meliputi cemas terhadap suara ataupun tempat yang mengingatkannya pada kejadian tersebut. Pendekatan konselingnya di mana nantinya menjelaskan kerahasiaan di awal, di mana prinsipnya itu membangun trust dan rasa aman. Dan yang kedua yaitu pertanyaan terbuka seperti pertanyaan bisakah kamu ceritakan. Dan yang ketiga yaitu refleksi perasaan dengan kalimat perasaan itu tentu cukup berat. Dan yang keempat yaitu normalisasikan reaksi klien. Dan yang kelima yaitu menanyakan kebutuhan klien sendiri. Dan jenis konseling pada tahap awal yaitu membangun rapport dan persetujuan. Dan pada tahap inti yaitu mengeksplorasi masalah, perasaan, dan dampak trauma pada kehidupan sehari-hari. Dan tahap akhirnya yaitu menyimpulkan dan pemberian strategi awal dan penutupan sesi. Dan selanjutnya teknik penanganan saat trauma muncul. Ada teknik relaksasi pernafasan dan grounding. Dalam relaksasi pernafasan, klien disuruh untuk menarik nafas secara perlahan untuk menenangkan sistem saraf, otonomi, dan menurunkan kecemasan. Selanjutnya yaitu teknik grounding, di mana teknik ini klien disuruh fokus pada keadaan sekitar untuk mengembalikan kesadaran ke situasi nyata, menjauh dari ingatan traumatiknya. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam dialog ini nantinya contoh sesi konseling awal untuk trauma pasca kecelakaan adalah menggunakan pendekatan person-centered. Diharuskan untuk berempati dan dipadupadankan dengan psikoedukasi trauma dan teknik relaksasi grounding dari pendekatan kognitif perilaku atau CBT sebagai penanganan awal pada kecemasan. Selamat pagi Mbak, kalau boleh saya tahu, saya ini berbicara dengan siapa ya? Selamat pagi juga Bu, perkenalkan nama saya Diva. Oke, baik, terima kasih sudah bersedia hadir dalam sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwasanya semua yang kita bicarakan dalam ruang ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk membantu kamu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dalam sesi ini kamu bisa dapat bercerita dengan nyaman dan terbuka tanpa rasa takut dihakimi. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti konseling hari ini? Iya Bu, insya Allah saya bersedia. Oke. Apa yang ingin kamu ceritakan untuk hari ini, Mbak? Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, yaitu saya masih sering teringat tentang kecelakaan yang saya alami beberapa bulan lalu itu Bu.
Bisa kamu ceritakan bagaimana pengalaman itu mengaruhi kehidupanmu sehari-hari? Nah, setiap kali melihat jalan yang ramai atau mendengar suara rem kendaraan kayak gitu, saya merasa takut dan merasa sedikit cemas. Apa yang biasanya kamu rasakan saat ingatan itu muncul? Biasanya jantung saya sedikit berdebar, tangan seperti berkeringat, dan saya merasa seperti kejadian itu akan terjadi lagi. Perasaan itu tentu cukup berat, Mbak, untuk kamu hadapi. Apakah kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas sehari-harimu? Iya Bu, saya jadi takut berpergian sendiri dan sering menghindari jalan yang mengingatkan saya pada kecelakaan itu. Terima kasih karena sudah bersedia menceritakan pengalaman yang tidak mudah ini, Mbak. Dan menurut Mbak, apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Saya ingin bisa lebih tenang dan tidak terus-menerus dihantui oleh kejadian tersebut, Bu. Keinginan itu merupakan langkah yang baik, dan pengalaman traumatik memang dapat meninggalkan rasa takut yang mendalam. Tetapi perasaan yang kamu alami saat ini dapat dipahami sebagai respon setelah mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan. Saya merasa sedikit lega mendengarnya. Untuk saat ini, ketika perasaan cemas itu muncul, kamu dapat mencoba untuk menarik nafas secara perlahan dan fokus pada keadaan di sekitarmu agar merasa lebih tenang. Kita juga dapat membahas strategi lain pada pertemuan berikutnya. Baik, saya akan mencobanya. Jadi dari pembicaraan ini kamu menyampaikan bahwa pengalaman kecelakaan masih menimbulkan rasa takut dan cemas dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kamu ingin belajar mengelola perasaan tersebut agar dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Apakah kesimpulan ini sudah sesuai, Mbak? Saya kira sudah sesuai, Bu. Baik, terima kasih atas keterbukaan hari ini. Sampai bertemu pada sesi berikutnya.